Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Apa kabarnya hari ini? Harap kita semua di dalam kondisi tubuh yang baik dan sehat. Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Bapak Ibu, kerinduan terbesar lewat renungan-renungan ini adalah boleh menjadi berkat bagi teman-teman Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa men-sharingkan berita-berita sukacita yang saya sharingkan ini kepada teman-teman sekalian sehingga kita semua bisa mendapatkan berkat. Kita sudah membahas mengenai dari awal tahun doing God's agenda not mine. Bagaimana kita bergumul, bagaimana kita mencoba melakukan apa yang menjadi agenda Tuhan dalam hidup kita dan bukan agenda pribadi. Dan puji Tuhan kita sudah sampai seri yang ketujuh pada pagi hari ini. Dan kita membahas tentang the cost of discipleship, bicara tentang tema tentang mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus. Kita sudah sama-sama mengetahui bahwa proses itu bukan proses yang instan. Proses mengerti agenda Tuhan itu bukan proses yang semalam jadi. Tidak ada seperti itu. Itu proses yang panjang seumur hidup dan ada sebuah kerinduan kita untuk menjadi murid Yesus seumur hidup kita. Kita mencakup ada 3 hal, yaitu pertama menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Kita membuka Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Sudah jelas sekali di situ disebutkan setiap orang yang mau mengikut Yesus. Sangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tema mengikuti Yesus, bagian yang terakhir. Saudara, kita akan lihat kondisinya sebelumnya seperti apa, kondisi konteksnya. Waktu Allah menciptakan manusia, kita lihat dalam Kejadian 1:27, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kemudian Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. So, menarik sekali disebut dalam dua bagian tersebut adalah manusia dicipta oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah, dan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Manusia memiliki satu unsur rohani. Kalau di dalam pengertian daripada Calvin di dalam bukunya Institutes of Christian Religion disebutkan memiliki sensus divinitas, kesadaran akan keberadaan Allah. Apa itu? Dikutip seperti ini. Sesungguhnya setiap manusia dilahirkan dengan pengetahuan bahwa Allah ada, Allah adalah pencipta. Manusia menyembah Allah. Jadi sejak awal penciptaan Allah, Allah menciptakan manusia, manusia sudah punya satu kerinduan, kesadaran akan perlunya Allah, perlunya mengikut Allah, perlunya menyembah Allah. Sensus divinitas. Tetapi karena dosa manusia, Kejadian 3 ayat 4 sampai 6, di sini disebutkan begini, saya bacakan. Tapi Allah itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tentang yang baik dan yang jahat. Terus di situ disebutkan manusia itu merasa ingin jadi seperti Allah. Dari dirinya adalah membutuhkan Allah, sadarkan Allah ada. Sekarang tiba-tiba dia punya kerinduan lebih, keinginan lebih, nafsu lebih, ingin menjadi seperti Allah. Dia ingin menjadi seperti penentu baik dan jahat. Manusia mulai menjadikan ciptaan sebagai objek penyembahan mereka. Mulailah muncul penyembahan-penyembahan berhala, animisme, dinamisme, dan hal sebagainya. Manusia mulai mengikuti ilah-ilah lain. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya butuh Allah. Manusia ingin menyembah Allah sebagai sensus of divinitas tadi. Karena manusia dijatuh dalam dosa, maka berubah Allah, berubah arahnya. Saudara lihat Roma 3 ayat 10 sampai 13. Disebutkan di sini begini. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudara, firman Tuhan begitu jelas sekali mengatakan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Karena dosa manusia, orientasinya berubah. Dia tidak lagi bisa melihat dengan jelas siapa Allah yang sejati, maka dia berusaha mencari Allah. Dan Roma 3 mengatakan tidak ada seorang pun mencari Allah, semua orang telah menyeleweng, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudara, kita lihat sebuah case tadi dari kisah yang sudah mungkin kita semua pahami. Matius 19 ayat 16 sampai 26 tentang orang muda yang kaya. Ya, kita pasti mengetahui cerita ini. Saudara, saya akan memberikan beberapa kesimpulan saja. Kisahkan ada seorang muda yang kaya dan saleh. Sebutkan di situ dia melakukan Taurat dari kecil. Silakan melihat ayat 18 sampai 20. Ya, dia lakukan Taurat dari kecil. Dia berkata begini, Yesus berkata begini. Perintah yang mana, kata si pemuda itu? Yesus berkata, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 20 dibilang begini. Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Wah, berarti saudara, ini pemuda yang saleh, pemuda yang melakukan Taurat dari kecil. Tapi kenapa dia mencari Yesus? Karena dia ingin hidup yang kekal.
Ayat yang 16 disebutkan di situ, seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi meskipun dia seorang yang kaya, seorang yang saleh, seorang yang ikut Taurat dari kecil, dia pengen punya hidup yang kekal. Saudara, apa yang Tuhan katakan ayat 21? Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian, datanglah kemari dan ikutlah aku." Saudara, dia disuruh apa? Pergi jual seluruh harta. Dia disuruh apa? Kehilangan harta di bumi yang sifatnya sementara dan bisa rusak. Untuk apa? Untuk mendapatkan harta di surga yang bersifat kekal dan ikut Yesus. Tapi apa saudara-saudara respon pemuda itu? Dia pergi, dia sedih, hartanya banyak. Ayat ke-22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi sebuah problem yang sangat mungkin kita alami saat ini, saudara. Kita ingin ikut Yesus, kita ingin ikut Yesus, tetapi rasanya kok susah luar biasa. Bagaimana tuntutan ini dilakukan oleh Tuhan? Tuhan menuntut kita untuk sempurnakah? Tuhan ingin kita menjual seluruh milik kita kah dan berikan kepada orang miskin kah? Tuhan menuntut kita untuk ikut Yesus. Saudara, kita akan melihat sama-sama di dalam beberapa bagian setelah ini. Saudara, kita ngomong soal mengikut Yesus berarti apa sih? Yang pertama, declare Jesus as Lord. Kita mengakui, mendeklarasikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. So, ini bukan hanya sekedar pengakuan mulut saja, lip service saja. Bukan sekedar kata-kata puji-pujian saja, tetapi kita sungguh-sungguh mengakuinya dalam seluruh aspek hidup kita. Kita mengakui ketuhanan Kristus. Saudara, Abraham Kuyper ya, dia bilang begini, "There's no square inch in the whole domain of our existence over which Christ, who is sovereign of all, does not cry mine." Kira-kira artinya seperti ini. Tidak ada satu inci pun dalam tubuh kita, dalam bagian hidup kita yang Tuhan, Kristus bisa menyebutkan bahwa itu adalah milikku. Artinya seluruh bagian hidup kita, Tuhan adalah Tuhan atas segala-galanya. Saudara, kita menjadikan Tuhan sebagai pimpinan kita, sebagai bos kita. Berarti setiap mimpi kita, impian kita, keputusan kita, agenda kita, rencana kita semua harus konsultasi dengan Tuhan. Harus disesuaikan dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Itu berarti kita declare Jesus as Lord. Saudara, itu artinya mengikut Yesus. Ya, bukan sekedar ikut-ikutan saja, tetapi betul-betul seluruh aspek hidup kita mengakui ketuhanan Kristus dalam hidup kita. Kita mengakui kepemimpinan Kristus dalam hidup kita. Itu yang pertama. Mengikut Yesus yang kedua, poinnya adalah begini. A call to obedience. Sebuah panggilan untuk taat, panggilan ketaatan. Saudara, apa itu? Taat kepada pengajaran firman Tuhan, pastinya. Yohanes 8, 31, 32. Katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Kita mau taat kepada firman Tuhan. Saudara, waktu kita berkata, "Saya mau ikut Yesus," maukah kita taat kepada firman-Nya? Maukah kita mengikuti seluruh perintah-perintah Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab? Mari kita sama-sama punya hati yang mau taat seperti itu. Saudara, poin yang ketiga. Kita bicara soal mengikuti Yesus berarti kita punya satu kerinduan untuk makin hari makin serupa Kristus. Makin hari makin serupa Kristus. Saudara lihat ayat Roma 8, ayat 28-29. Ya. Saya bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya, anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Kita belajar untuk makin serupa dengan Kristus. Dalam hal apa? Betul, dalam segala hal. Dalam hal ketaatan, dalam hal kasih yang mau berkorban, dalam hal kesabaran menanggung penderitaan, dalam semua hal, saudara. Saudara, saya ingat sebuah puji-pujian disebutkan judulnya, "Aku mau serupa Yesus." Saudara bisa lihat liriknya di sini ya. Saya bacakan liriknya. "Ku mau serupahu Yesus yang mulia. Inilah doa dan harapan. Ku mau sampahkan kekayaanku untuk dapatkan Yesus Kristus." Itu lihat referennya. "Yesus, ku rindu serupa dikau. Yesus yang mulia serupa dikau. Serupa manismu, serupa setiamu. Dalam hatiku, ku rupakan kau." Ayat yang kedua. "Ku mau serupahu yang lemah lembut, penuhlah rahmat pengasihan. Selalu menolong yang tawar hati, serta mencari yang berdosa." Ayat yang ketiga. "Ku mau serupahu Yesus yang panjang sabar,
rendah hati, tiada cemar. Sabar menanggung aniaya siksa untuk selamatkan manusia. Saudara, itulah kerinduan kita untuk makin menjadi serupa dengan Kristus. Ingin menjadi murid Yesus, ingin ikut Yesus, adakah kerinduan kita makin serupa dengan Yesus? Bagaimana bisa serupa dengan Yesus? Pastinya kita harus mengerti apa isi hati Tuhan. Baca firman Tuhan. Ada satu kerendahan hati untuk menyangkal diri, poin-poin yang lalu. Ada satu kerendahan hati untuk memikul salib, poin-poin yang lalu. Dan pada akhirnya kita bisa berkomitmen berkata, saya mau mengikuti Yesus. Saudara, kesimpulannya begini. Yang pertama, saudara, aku Yesus sebagai Tuhan. Aku Yesus sebagai Tuhan. Bukan hanya sekedar mulut saja, tapi seluruh aspek hidup kita. Jika engkau belum mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka pada hari ini ada kesempatan buat dirimu bertobat kembali kepada Tuhan dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Jika engkau sudah sebagai orang Kristen, tetapi engkau rasa hidupmu masih belum seluruhnya dipertuhankan Kristus, maka hari ini kesempatan kembalilah kepada Tuhan. Serahkan seluruh aspek hidup kita kepada Tuhan dan biarkan Yesus Kristus menjadi Tuhan atas hidup kita. Kesimpulan yang kedua adalah taat pada firman Tuhan. Baca kitab suci. Taat pada firman Tuhan. Taat semua pengajaran Tuhan dari A sampai Z, bukan pilih-pilih yang kau suka. Kesimpulan yang ketiga, kita berjuang untuk menjadi seperti Kristus. Saya katakan kita berjuang, ya saudara, tidak mudah. Tidak mudah untuk menyesuaikan maunya Tuhan dengan maunya kita. Tidak mudah untuk menselaraskan maunya kita dengan maunya Tuhan. Kita berjuang untuk menjadi seperti Kristus. Dari akhir renungan ini saya akan mengajak kita sama-sama naikkan sebuah pujian. Saya yakin semua tahu lagu pujian ini dan semua sudah pernah dengar dari kecil mungkin atau mungkin saat sekarang. Dan mari kita sama-sama naikkan pujian ini, mengikuti Yesus keputusanku, dan saya berdoa kiranya pujian ini boleh menjadi sebuah tekad buat kita ikut Yesus sebagai keputusan kita. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus selamanya? Selamanya. Ya Tuhan memberkati kita sekalian yang boleh berkomitmen untuk bisa mengikuti Yesus seumur hidup kita, sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus.